Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Menjelang Hari Raya Natal, kami akan menghadirkan segmen Lentera Jiwa. Ya, kelahiran Kristus ke dunia dapat dimaknai sebagai hadirnya inspirasi kedamaian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lahirnya Kristus dapat dimaknai transisi dari peace breaker menjadi peacemaker. Kami ajak Anda untuk memaknai hadirnya Natal bersama Pendeta Paul Weni. Salam damai sejahtera para pemirsa terhormat di rumah dan dimanapun Anda berada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Yesus lahir di dunia, para malaikat menyanyi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera. Kata damai itu indah sekali. Semua orang ingin damai. Perang itu buruk sekali. Tapi bagaimanakah menghadapi atau mendapatkan damai itu? Disinilah permasalahannya. Damai tidak bisa terjadi secara kebetulan, tapi merupakan suatu perjuangan yang keras sekali. Kenapa? Karena sifat hakiki manusia itu bukanlah pembuat damai atau peacemaker. Sebaliknya, perusak damai, peace breaker. Disitulah masalahnya. Ada masalah internal dalam diri manusia. Pertanyaan terpenting dalam hidup, bagaimana saya bisa berdamai dengan pencipta saya, Allah? Bagaimana? Bukan bagaimana supaya mendapat job yang lebih bagus. Bukan bagaimana supaya dapat menghasilkan uang yang lebih banyak. Mengapa pertanyaan itu penting sekali bagi kita? Karena Alkitab mengatakan penyebab utama semua kekacauan itu adalah dosa. Jadi, saudara-saudara sekalian, Alkitab mengatakan semua orang sudah berdosa dan hubungan dengan Allah sudah putus. Sehingga kebutuhan utama yang paling utama manusia adalah bisa berdamai dengan penciptanya, dengan Allah. 1 Timotius 1 ayat 15 mengatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa, kata Rasul Paulus. Disinilah letak inti Natal. Allah datang ke planet bumi ini menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dia masuk dalam ruang dan waktu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Menyelamatkan, pengertiannya apa itu? Ada 3 arti dari menyelamatkan berpadu jadi satu. Pertama, rescue. Kedua, restorasi. Ketiga, rekonsiliasi. Rescue bagaimana maksudnya? Maksudnya Allah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari neraka. Dia tarik, rescue. Yang kedua, dia mengadakan restorasi, perbaikan dalam diri manusia. Pernah ada seorang pemungut cukai yang kaya raya di zaman Yesus, namanya Zakheus. Ketika Yesus akan masuk ke kota Yeriko, salah satu kota tertua di dunia, Zakheus manjat pohon dan dia ingin sekali melihat Yesus. Ketika Yesus lewat dekat pohon itu, Yesus menoleh ke atas dan berkata, Zakheus, turunlah, saya mau mampir ke rumahmu. Dari mana Yesus tahu Zakheus punya nama? Karena dia big boss mafia di kota itu. Lalu Zakheus membuat makan siang dan dia mengundang teman-teman mafia lainnya. Ketika tengah makan, Zakheus berdiri dan berkata, setengah harta saya ingin sumbang kepada orang miskin. Dan kalau saya sudah memeras orang, saya akan ganti 4 kali lipat. Yesus mengatakan,
turunlah keselamatan dalam rumah ini. Saudara lihat, Zakheus dari seorang yang hanya mementingkan diri sendiri berubah menjadi peacemaker. Dari dalam dia berubah. Itu pengertian restorasi. Pengertian yang paling penting dari selamat itu adalah rekonsiliasi. Yesus Kristus datang ke dunia untuk mendamaikan pencipta dengan manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dalam dunia yang rusak karena dosa. Rekonsiliasi, bagaimana caranya? Yesus Kristus merelakan dirinya mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia, supaya manusia dibenarkan di hadapan Allah. Ini misi Yesus datang ke dunia, menyelamatkan manusia, merubah manusia dari peace breaker menjadi peacemaker. Khususnya dalam masa pandemi ini, tanah air Indonesia dan dunia membutuhkan sekali peacemaker, bukan peace breaker. Di sini pentingnya kita merenungkan Natal. Datang lagi pertanyaan kepada diri kita, bagaimanakah bisa berdamai dengan pencipta kita? Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, untuk merubah peace breaker menjadi peacemaker. Ya, damai dengan Allah adalah modal untuk berdamai dengan sesama. Damai dengan Allah adalah modal untuk menjadi peacemaker. Selamat menyambut hari Natal.